Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kita akan belajar mengenai talasemia. Sebelum lebih lanjut mengenai talasemia, mari kita renungkan sejenak ayat Al-Quran, Quran Surat Yusuf ayat 57 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada atau tubuh, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Baiklah, kita lanjut dalam talasemia. Apa itu talasemia? Talasemia adalah sebuah penyakit kelainan pada darah yang disebabkan oleh faktor genetik di mana protein di dalam darah sel merah atau hemoglobin tidak dapat berfungsi secara normal. Penderita talasemia ini umur darahnya 4 kali lebih pendek dibanding dengan darah normal. Talasemia tidak termasuk pada penyakit menular, melainkan penyakit bawaan dari orang tua atau penyakit gen. Akibat dari talasemia, penderita harus melakukan transfusi darah sepanjang masa usianya. Berdasarkan jenisnya, talasemia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, talasemia alfa, merupakan jenis talasemia yang mengalami penurunan sintesis dalam rantai alfa. Yang kedua adalah talasemia beta, merupakan jenis talasemia yang mengalami penurunan pada rantai beta. Adapun jenis talasemia berdasarkan klinis. Yang pertama adalah talasemia mayor, merupakan talasemia yang terjadi apabila kedua orang tua mempunyai sifat pembawaan atau memiliki sifat pembawa talasemia. Anak-anak dengan talasemia mayor tampak normal saat lahir, tetapi akan menderita kekurangan darah pada usia 3-18 bulan. Penderita talasemia mayor akan memerlukan transfusi darah secara berkala seumur hidupnya. Yang kedua adalah talasemia intermedia, merupakan kondisi antara talasemia mayor dan juga minor. Penderita talasemia ini mungkin memerlukan transfusi darah secara berkala. Yang ketiga adalah talasemia minor. Talasemia minor adalah keadaan yang terjadi pada seseorang yang sehat, namun orang tersebut dapat mewariskan gen talasemia pada anak-anaknya. Penderita tidak memerlukan transfusi darah dalam hidupnya. Lalu, apa penyebab dari talasemia? Yang pertama adalah disebabkan oleh mutasi pada DNA yang membuat hemoglobin. Ketika terjadi mutasi, produksi rantai berkurang, sehingga menghasilkan talasemia alfa atau beta. Yang kedua adalah alfa talasemia, tingkat keparahannya tergantung pada jumlah mutasi gen yang diwariskan orang tua. Semakin banyak gen yang bermutasi, semakin parah kondisinya. Yang ketiga, penyakit talasemia ini disebabkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein pembentuk hemoglobin utama dalam tubuh manusia. Hal ini menyebabkan eritrosit mudah pecah dan juga menyebabkan pasien menjadi pucat karena kekurangan darah, atau biasa disebut dengan anemia. Lalu, apa pengobatan alami dari talasemia? Yang pertama ada temulawak. Kenapa temulawak ini menjadi obat alami dalam talasemia? Dikarenakan di dalam temulawak terdapat kandungan minyak atsiri yang memiliki fungsi mengobati pembekakan jaringan serta dapat meningkatkan produksi getah empedu. Temulawak dapat dijadikan obat herbal talasemia ketika penderita mengalami pembekakan limpa. Kedua adalah kacang almond. Kacang almond menjadi obat herbal talasemia yang sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari. Cara pengobatannya cukup mudah, cukup dengan dipanggang atau direbus, lalu
langsung dapat dikonsumsi bagi penderita penyakit talasemia. Yang ketiga adalah daun singkong. Kandungan di dalam daun singkong seperti vitamin A, serat, protein, asam amino yang dapat membantu dalam meningkatkan produksi sel darah merah di dalam tubuh. Yang keempat adalah kunyit. Beberapa manfaat dari kunyit adalah mengobati peradangan, mencegah kanker, dan memiliki antioksidan. Kunyit sebagai obat herbal talasemia biasanya diolah menjadi jamu atau minuman agar mudah dikonsumsi oleh penderita penyakit talasemia. Yang selanjutnya adalah daun pepaya. Kandungan yang ada dalam daun pepaya ini ternyata dapat mengobati penyakit talasemia. Pengolahannya cukup mudah, hanya dengan cara meminum hasil rebusan daun pepaya ataupun mengkonsumsi daun pepaya dengan cara dilalap. Yang keenam adalah mengkudu. Di dalam mengkudu terdapat zat yang dapat bermanfaat bagi penyandang talasemia, yaitu zat terpenas yang berfungsi membantu meregenerasi sel-sel di dalam tubuh. Zat inilah yang membantu proses penyembuhan untuk para penderita penyakit talasemia. Yang ketujuh adalah mengkonsumsi telur. Telur menjadi obat herbal untuk penyakit talasemia yang sangat mudah didapat. Ketika zat besi dalam tubuh terpenuhi, akan membantu mengikat oksigen di dalam darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya adalah mengobati talasemia dengan cara medis. Yang pertama adalah transfusi darah. Yang kedua, terapi helasi. Yang ketiga, ada transplantasi sel induk. Yang kelima, ada operasi pengangkatan limpa. Bagaimana pencegahan talasemia? Yang pertama, pasangan yang ingin merencanakan kehamilan perlu menjalani tes darah untuk menilai hemoglobin dan juga melihat profil sel darah merah di dalam tubuh mereka. Yang kedua, konsultasi genetika sebelum pernikahan. Ketiga, pemeriksaan parental. Yang keempat, melakukan scanning talasemia. Adapun tanda dan juga gejala pengidap talasemia. Wajah terlihat pucat dan juga kulit kekuningan. Yang kedua, terjadi kelainan bentuk tubuh atau bentuk tulang wajah. Yang ketiga, urin gelap dan juga mengidap anemia. Keempat, perut buncit akibat pembesaran hati dan limpa. Untuk sesi diskusi, mohon untuk dipahami ada 4 pertanyaan di slide pertama dan 2 pertanyaan di slide kedua. Jadi ada total 6 pertanyaan dan juga jawaban. Jadi mohon untuk dipahami. Itulah tadi penjelasan mengenai talasemia. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jaga kesehatan kita untuk kehidupan yang lebih lama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.